kuliah Oke, hari ini kita akan masuk ke modern CNN topik ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang convolution neural network. Model pertama yang kalian pelajarin adalah model yang dipropos oleh Jan LeCun 1998. Dia bilang bahwa sebelum kita masuk ke dalam classifier multilayer perceptron, ada beberapa layer features extraction yang perlu ditambahkan, yaitu convolution layer. Oke, ini udah kalian pelajarin minggu sebelumnya ya, bahwa bayangkan image-image tersebut terdiri dari fitur-fitur yang bertumpuk-tumpuk secara hierarki, maka convolution proses itu akan mengekstrak features tersebut, dan proses tersebut adalah mathematical process yang disebut convolution. Convolution itu kita tentuin satu kernel, nanti kita operate ke dalam target image, dia akan menghasilkan another image. Kalian harus ngerti istilah-istilah arsitektur dari CNN, kayak padding. Padding itu kayak dia punya bingkai ya. Jadi kalau dikasih padding, itu convolutionnya tidak akan masuk ke area bingkai atau padding. Kernel size ini adalah filternya, berapa lebarnya, dan stride adalah langkahnya. Silahkan diulang-ulangin terus tentang basic arsitektur CNN dari website ini. Intinya adalah kalau kita bekerja dengan computer vision, image yang masuk diekstrak dulu features-nya sampai menjadi features yang lebih kecil jumlahnya, karena image ini pixelnya banyak sekali, misalnya 28 kali 28, kita harapin di ujung dari proses konvolusi itu hanya menghasilkan mungkin 50 features yang nantinya masuk ke dense layer. Dense layer sering juga disebut dengan multi-layer perceptron yang kita udah pelajari sebelumnya. Oke? Uh, Basic arsitektur ini penting sebelum kalian masuk ke kuliah ini, karena selebihnya kita akan mempelajari apa aja arsitektur-arsitektur tambahan yang menghasilkan modern convolution neural network saat ini. Oke? Oke. So, kita tinggalkan mengenai basic CNN, kita akan masuk ke modern convolution neural network. Banyak sekali aspek arsitektur di CNN yang lahir dari perlombaan ILSVRC. Ya, ini adalah perlombaan ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, diadakan oleh Google sejak 2010 sampai 2017. Mereka kasih dataset ImageNet, ini bisa di-download free. Dataset ini terdiri dari lebih dari 14 juta image yang sudah dikasih label. Labelnya sekitar 22.000 dan banyak sekali kategorinya. Setelah itu diperlombakan. Apa yang diperlombakan itu adalah classification akurasi atau tas-tas lainnya seperti segmentasi, dan pemenangnya dikasih hadiah. Oke? Lomba itu udah berhenti tahun 2017, tapi Convolution Neural Network terus berkembang dengan basic arsitektur yang datang dari ILSVRC. Hingga saat ini bisa kita katakan bahwa state of the art computer vision itu datang dari banyak model convolution neural network, tapi kalau lihat di ujung sini tahun 2020 ke atas, itu udah mulai ada model-model yang disebut VIT. VIT itu Vision Transformer, ya. Kalian belum belajar Transformer Neural Network, minggu depan kita baru belajar RNN, tapi semoga kita bisa masuk menutup kuliah ini di Transformer Neural Network, karena ini adalah kuliah machine learning. Kalau kalian ngambil kuliah deep learning, kalian akan lebih jauh membahas soal transformer dan lain-lain. Kalau di machine learning sepertinya cukup
kita introduce, nanti akan lebih banyak dipelajari di kuliah deep learning. Oke, total akurasi ini diperlombakan terus hingga saat ini. Kalian bisa lihat ini leaderboard yang saya ambil dari Papers with Code ya. Oke, di Papers with Code ini kalian bisa dapat banyak sekali model state of the art. Setiap task computer vision udah dikategoriin. Computer vision aja ada 1.610 task. Total papernya sekian. Ya, sebagai data scientist dan AI engineer, kalian harus bisa membaca paper, mereproduksi hasil paper. Biasanya di sini setiap paper itu ada source code-nya ya di GitHub. Jadi kalau kalian dapat code di GitHub, kalian bisa git clone pakai tools-tools AI seperti Cursor atau Windsurf dan kalian bisa modifikasi code-nya supaya dia bisa train model ya. Jarang sekali engineer membuat model dari awal kecuali dia punya waktu untuk ngambil PhD karena untuk uh, train atau bikin model dari awal itu butuh banyak experimentation, coba-coba sampai modelnya stable. Biasanya kita mereuse model yang sudah proven ya. Oke, saya lanjutkan. So, kita akan bahas apa yang terjadi setelah model Linet yang dipropos oleh Jan LeCun. Uh, Jan LeCun propose modelnya 1998. Uh, Lomba ini di start di tahun 2010 ya. Jadi mungkin 12 tahun setelah Jan LeCun Linet. Oke, kita akan lihat apa aja hasil perlombaan ini, pemenang-pemenangnya, dan teknik apa yang dia introduce ya. Tahun 2010 dan 2012 pemenang lomba ini adalah AlexNet. Lihat nama-nama di sini. Alex Krisvensky, OpenAI, running OpenAI. Ilya, dulu di OpenAI, sekarang sudah bikin company sendiri. So, semua orang-orang yang ikut perlombaan-perlombaan ini di tahun-tahun 2010 itu sekarang sudah menjadi leader-leader AI yang memimpin inovasi AI globally, termasuk Chris Vensky dan Sutkever. Oke, so apa yang dia introduce di sini? Di modelnya Linet Yan LeCun, aktivasinya masih pakai sigmoid atau tanha, masih sangat tradisional. Paper ini bilang, terutama dari Prof. Hinton, bahwa sigmoid itu tidak lagi cocok untuk deeper network karena komputasinya mahal dan cepat saturasi. Hingga saat ini kita tetap pakai Prelude, bukan pakai sigmoid. Sudah kita tinggalkan era sigmoid dan tanha untuk activation function. Tahun-tahun ini juga GPU masih sulit banget. Seingat saya dulu kita pernah beli GPU di Mangga 2, rakit sendiri ya, karena tidak secanggih sekarang. Kayak misalnya kalian punya GPU di cloud ya, zaman itu sulit sekali ya. Jadi, uh, tapi paper ini pertama kali menunjukkan bisa train dengan multiple GPU yang di-attach ke PC. Terus local response normalization ini LRN sampai sekarang kita pakai juga bahwa sebelum masuk ke dalam layer-layer convolution itu ada normalisasi, proses normalisasi supaya nilai-nilai parameternya tidak uh, tidak noisy atau tidak bergerak terlalu besar ya. So ini yang disebut local response normalisasi. Dia juga introduce overlapping pooling dan untuk handle overfitting dia introduce dropout teknik yang pernah kalian lihat sebelumnya di playground neural network. Oke. Jadi banyak sekali hasil AlexNet ini sampai saat ini dipakai. Oke. Kita kasih kredit ke Prof. Hinton yang dapat Nobel Prize tahun 2024 dan murid-muridnya Chris Vensky dan Sukever. So, AlexNet arsitektur kalau kita compare dengan Linet, ingat Linet itu cuma sekali konvolusi, pooling,
sekali konvolusi lagi dan pooling, ya. Kalau dibandingkan dengan AlexNet, dia menambahkan banyak layer di tengah, oke? Dan dia juga udah bisa RGB, bisa dipakai ngetrain image yang berwarna. Lihat di bawahnya sini 3 kali 224 kali 224, oke? Ditambahin layer-layer konvolusinya, ya. Hasilnya dia menang perlombaan, ya. So setelah itu muncul lagi model VGGNet. Ini tim dari University of Oxford, Karen Simoyan dan Andrew Zizerman. Ini juga sekarang udah running beberapa AI company, ya. So mereka bikin VGG arsitektur layer 19 weight layer. Dia tetap pakai ReLU, tetap pakai local response normalization, dan dia pakai small convolutional filter. Model ini menang tahun 2014 dan dia rekomen pakai dropout teknik untuk menghandle overfitting. Kalau dibandingkan dengan VGG dengan AlexNet, ini kayak grouping elemen-elemen yang ada di VGG, yang ada di AlexNet menjadi blok-blok yang bisa ditambah-tambahin. Jadi kayak grouping beberapa layer di AlexNet, dan grupnya itu kita sebut VGG block yang nanti bisa ditambah-tambahin. Oke, idenya sederhana, dia ngelanjutin pekerjaan dari dari AlexNet, ya, dari Ilya dan Chris Vensky. Oke, ada model tapi tidak bertahan lama. Ini model dari NUS, National University of Singapore, namanya Network in Network. Idenya sengaja saya taruh di materi ini karena idenya out of the box, ya. Dia bilang coba gantiin convolution layer dengan MLP biasa. Jadi jangan terlalu banyak layer konvolusi. Kira-kira itu idenya. Mungkin karena dia pengen reduce computational requirement, tapi kalau di paper ini dia bilang dia pengen enhance discriminability, kemampuan model tersebut membedakan objek, ya. Dia bilang sebaiknya tambahin micro neural network dalam bentuk MLP, lihat di gambar B ini, ya. Dan micro MLP ini akan replace CNN layer, oke. Dia tetap pakai ReLU dan pakai softmax layers untuk classification. Overfitting dia pakai global average pool. Oke, kalau dilihat saat ini jarang yang pakai NIN saat ini, ya. Ini cuman mungkin sebagai ilustrasi bahwa masih banyak inovasi yang bisa kita put masuk ke dalam arsitektur convolution neural network. Oke, tahun 2014 juga tim dari Google, Zegedi, Liu, Jia, dan lain-lain, itu mereka introduce Google Net. Nah, Google Net ini intinya menambahkan lebih banyak layer, jadi lebih dalam, lebih depth, tapi ada satu topik yang mereka introduce yang sampai saat ini kita pakai, ya. Dia introduce inception module. Inception module ini interesting karena idenya bukan datang dari computer science. Idenya itu datang dari neural science. So, apa itu inception module? Di dalam neural science itu kita tahu bahwa ada Hebbian principle. Hebbian principle itu bilang bahwa di saat otak kita bekerja, oke, kalau ada beberapa neuron lagi aktif atau lagi diaktifkan, lagi fire, itu biasanya bareng-bareng dengan neuron lain, tidak sendiri-sendiri, ya. Jadi Hebbian principle itu bilang neurons yang fire together itu pasti wired together. Oke, jadi tidak terpisah, pasti ada relationship-nya, pasti ada dendrites atau kabel-kabel yang menghubungkan neuron-neuron tersebut. Oke, sementara neural network pada saat itu seperti kayak tersusun-susun tapi terputus antar layer. So Inception bilang harusnya kita punya seperti di otak manusia bahwa uh, layer-layer tersebut ada connectivity-nya, ya, karena neuron that fire together itu wired together by biological
neural science principle. Oke. Nah, ini dia implement dengan inception module. Kalau kalian lihat di sini, gambar A, ada inception module yang bentuknya naif. Jadi dari previous layer ke filter concatenation, uh, itu dia tambahin additional layer di tengah. Ya, tapi lihat, ini tidak tersusun secara sekuensial, tapi paralel. Jadi one-one convolution, three-three convolution, five-five convolution, sama pooling itu paralel. Ya, nanti dia revisi dengan yang gambar B, inception module, dia tambahin aspek dimensionality reduction. Oke, sekarang inception module widely available di framework seperti PyTorch atau TensorFlow. Oke, dan juga Google Net arsitekturnya udah sangat dalam seperti ini. Ya, jadi tambahin layer-layer. Oke, next yang perlu dipelajarin juga adalah batch normalization. So batch normalization di saat weight parameter dengan network yang sangat deep, ya, ternyata terjadi fenomena yang disebut covariate shift. Kayak nilai-nilainya itu tergeser. Ada yang jadi makin besar, ada yang jadi makin kecil, ya, membuat akurasi jadi jelek. So idenya dari Yofi dan ZGD, harusnya normalisasi itu jangan pakai LRN, tapi pakai setiap layer input itu dinormalisasi. Oke? Dan itu bagian dari arsitektur, jangan dipisah gitu. Jadi dia propose bahwa normalisasi itu harus dimasukkan ke dalam arsitektur, ya, dan juga dalam setiap training mini batch dia akan terus normalize data yang masuk sebagai input di dalam layer-layer CNN. Oke, so batch normalization ini juga udah ada dalam framework seperti PyTorch saat ini, dan dia bisa menghasilkan uh, apa akurasi yang lebih baik kalau kalian pakai ini, ya. Convergence-nya juga lebih baik, trainingnya lebih smooth. Jadi sampai saat ini orang pakai batch normalization. Oke, so algoritmanya seperti ini, tidak perlu kalian hafalin. Ya, yang penting pada saat kalian implement model-model ini, make sure bahwa kalian implement batch normalization, uh, dan bisa melihat membaca code-nya di dalam yang di-generate oleh AI misalnya, ya. So di sini dibilang bahwa inputnya adalah X melalui mini batch dengan parameter gamma dan beta misalnya. Nah, di algoritma pertama ini semuanya di batch normalize. Oke? Jadi setiap mini batch di normalize. Waktu kita masukkan ke dalam algoritma pelatihan, itu dimasukkan uh, di embed ke dalam algoritma pelatihan dan arsitektur neural network. Oke? Nanti kalian bisa tanya Claude, misalnya bikin MLP biasa, kalian bilang tambahin batch normalization, ya. Terus jelasin bagaimana implementasinya di dalam MLP maupun di dalam CNN. Oke, next team dari Microsoft, Kai Ming Hee, Zhang, Ren, dan San, itu dia handle masalah residual, dan ini ada hubungannya dengan Hebbian Principle dari VGGNet, ya. Jadi kalau kita stacking more layer, ternyata semakin dalam terjadi degradasi. Seperti ada informasi yang tidak dia transfer antar layer. Dan mereka formulate layer-layer itu seperti mempelajari satu residual function, ya. Hipotesanya adalah kalau residualnya ini makin banyak, itu transfer informasi antar layer itu makin terjamin, ya. So bayangkan di sini misalnya ada satu parameter X, ya. Terus dia masuk ke dalam weight layer, masuk ke ReLU proses weight layer lagi, itu seperti ada satu fungsi F, ya, sehingga dari X itu kayak fungsi F ditambah X.
ya, jadi kayak ada residual. Nah, dia propose bahwa setiap layer itu harus ada X identity, kayak kabel yang menghubungkan dari awal sampai ke ke layer berikutnya, ya. So, idenya brilian. ResNet sampai saat ini dipakai terus, itu dikasih kayak residual, kayak ada kabel-kabel yang menghubungkan layer-layer ini, ya. So, ResNet menghasilkan akurasi yang lebih baik. Setelah itu, tim Google bilang harusnya residual itu jangan cuma ke next layer, tapi ke semua layer. Which is ini dari, bukan Google ya, tapi dari Facebook AI Research dan Cornell University. Jadi dia bilang supaya information flow itu terjamin ke semua layer, kasih residual ke semua layer. Jadi layer satu ke semua layer berikutnya, layer 2 ke semua layer berikutnya, dan seterusnya. Tentu saja akan menjadi komputasinya akan jadi lebih banyak parameternya, lebih mahal, tapi hasilnya tentu saja juga lebih bagus, kata mereka. Oke, karena dia connect all layer dan dia jamin maksimum information flow. Arsitekturnya udah sangat deep, susah digambarkan secara visual, ya. Kita juga nggak pernah ngapalin table-table ini. Yang kalian perlu ingat, arsitektur DenseNet dan ResNet itu nambahin residual. Kalau ResNet ke next layer, kalau DenseNet ke whole layer. Ya. Setelah zaman transformer muncul model-model convolution yang dikasih attention. Ya. Nanti kita akan bahas attention ini setelah RNN. Dan setelah attention ada multi-head attention yang sekarang disebut transformer neural network. Dan ini juga mempengaruhi model convolution neural network karena banyak model-model convolution neural network hasilnya itu sudah bisa disaingi oleh vision transformer. Kita akan bahas ini setelah belajar transformer. Mungkin kalau di kuliah ini tidak akan bisa dalam, ya, tapi di kuliah deep learning mereka belajar tentang transformer arsitektur. Untuk kuliah machine learning kita cukup sampai ke modern convolution neural nets. Ya. Basicnya ada di sini, ya. Oke, tapi kalau kita lihat di DenseNet, paper DenseNet ini mungkin tahun 2015 ya, 2016. Hari ini, which is sudah 10 tahun lewat, sampai di mana kita? Convolution neural network udah sampai di mana ya? So, kalian bisa buka ini, ConvNet Playground. So, di sini ada banyak model. Jadi yang dilakukan oleh orang adalah ada yang bikin very compressed layer, namanya mobile net. Mobile net widely available, modelnya kalian bisa download pre-train, kalian bisa cari, bisa implement sendiri mobile net, ya. Kalau kalian lihat mobile net sekarang itu udah 76 layer, ya. Lihat dia punya parameter 3,5 juta parameter. Apa yang terjadi di setiap layer, kalian bisa lihat bagaimana mobile net mengekstrak features di dalam image, ya. Jadi kalau kalian bayangkan image itu seperti kue lapis yang bertumpuk-tumpuk fiturnya, maka convolution neural network itu seperti mengekstrak lapisan-lapisan features tersebut sehingga kita bisa mendapatkan features yang paling penting sebelum masuk ke dalam classifier MLP, ya. Lihat mobile net, oh total 152 layer dan ini yang terjadi di dalam layer-layer, ya. Interesting yang kalian bisa lihat apa yang dilihat oleh neural network di dalam satu image. Ada model lain namanya mobile net versi berikutnya, ini 92 layer 4,3 parameter. Ada NASNet, ada efficient net, oke. Nggak perlu dihafal ini ya, arsitekturnya, kalian cuma butuh lihat modelnya. Ada DenseNet versi 12, DenseNet 12, 121. Lihat berapa layernya. Parameternya 8,1 juta parameter. Inception Net. Inception Net ada beberapa jenis, ada ResNet 50, ya.
ada efisiennya versi yang lebih besar, ada VGG yang versi lebih besar. Intinya model-model berkembang makin dalam, makin uh, makin tinggi akurasinya, tapi parameternya juga makin besar, ya. Dan ini kalian bisa coba, kalian bisa download banyak sekali di Hugging Face model-model yang di list di sini di ConvNet Playground. Oke, di industri biasanya kita praktikal, ya. Kalau kalian butuh nge-train model, model yang sering dipakai namanya YOLO. YOLO arsitektur agak unik karena dia sebenarnya dibuat setelah zamannya ResNet dan DenseNet. Dia kasih arsitektur yang cukup nyeleneh, ya. Mungkin kalian perlu lihat buku di LVR yang ditulis oleh teaching assistant. Kalian lihat di chapter modern CNN arsitektur. So YOLO ini. Oke. Silakan nanti bisa reproduce model-model CNN modern dengan buku ini. Ada VGG di sini, ya. Ada ResNet, ada Inception, ada DenseNet. Sengaja dibuat pakai bahasa Rust supaya kalian tidak takut nulis di Python. Kalau Rust aja bisa, masa Python nggak bisa, ya. AI sekarang menulis code lebih cepat dibanding kita semua. Tapi kalau kalian nggak ngerti arsitekturnya, kalian nggak bisa tahu apakah implementasi AI itu benar atau enggak. Ya, jadi tetap harus baca buku. Saya sangat menyarankan baca buku di Alviar. Oke, so YOLO dulu namanya Darknet. Ya, waktu saya ngambil PhD, ini model masih ada di GitHub, namanya Darknet. Kita download, compile, tambahin image, dia bisa nge-train. Tapi perkembangannya YOLO sekarang mungkin udah YOLO versi 11. Jadi udah sangat-sangat ini ya, dalam. Nah, coba bayangkan begini modelnya. Ini YOLO 3 yang awal. Dari image, ya, dia bagi jadi low level, high level, low level lagi. Arsitekturnya udah sangat kompleks, ya. Dia punya residual, dia punya convolutional block, oke, upsampling, concatenate, sesuatu yang nggak ada di model-model sebelumnya. Ini YOLO 3. YOLO 3 di buku ini masih bisa kita reproduce, ya. Parameternya aja nih, kalau dibuat dalam bentuk file, parameter YOLO 3 itu arsitekturnya lihat berapa line of code itu. Oke, panjang sekali ya. Oke, ini ada code YOLO 3 kalau kalian mau coba bikin YOLO sendiri. Ah, setelah itu ada YOLO-YOLO berikutnya yang lebih kompleks lagi. Ini YOLO 8 arsitektur. Oke, gimana caranya mereka bisa bikin arsitektur seperti ini? Ya dia coba-coba. Dia punya GPU, dia coba-coba. Kalau kalian nggak punya GPU, ya jangan berharap bisa bisa ngedesain arsitektur sendiri ya, karena itu teks berbulan-bulan waktu kalian untuk nyoba-nyoba, ya. Tapi di buku ini ada beberapa model, kalau nggak salah sampai YOLO 5 itu masih bisa kita reproduce. Oke, tapi mindset kita di saat punya project di industri, ya kalian pakai model yang udah ada, tambahin data, jadi anggap udah ada pre-train, ya. Misalnya di sini udah ada YOLO 11. Lihat, dia punya size 154 mega, ya. YOLO 8 200-an, YOLO 11X itu 2,9 giga. Jadi banyak model yang tersedia di sini, kalian tinggal pakai, kalian tambahin dataset kalian sendiri, ya. Jadi kalian bisa bikin project, terus dari pre-train YOLO, kalian bisa fine tuning dengan data kalian sendiri dan expose sebagai API. Oke? So tools-tools seperti ini banyak sekali. Kalian juga bisa pakai Hugging Face. Hugging Face juga offer the same tapi lebih code base, ya. Di Hugging Face kalian bisa pre-train, ambil pre-train model di Hugging Face dan kalian bisa fine tune, kalian bisa tambahin data kalian sendiri. Hugging Face provide data set dan model, ya.
Dia juga provide library supaya kalian bisa fine tune model kalian. Kalian bisa bikin space kalian sendiri di sini, ya, supaya misalnya kalian punya tempat bereksperimen sama seperti engineer-engineer AI di seluruh dunia, ya. Mungkin kalau masih kurang belajar Hugging Face-nya bisa minta tambahan ke teaching assistant, ya. Kalau kalian juga pengen kelas YOLO dan lain-lain, silahkan minta sama teaching assistant. Hari ini kita akan sudahi kuliah computer vision, kita akan masuk ke NLP minggu depan. Jadi kalau kalian butuh tambahan praktikum, terutama ultralitik, Hugging Face, ya, silakan minta ke teaching assistant karena kita akan segera beralih ke NLP, transformer, recurrent neural network, dan transformer. Mudah-mudahan kuliah ini masih bisa introduce kalian transformer supaya kalau ngambil kuliah deep learning itu bisa lebih paham. Oke, saya close sampai di sini kuliahnya. Silahkan dilanjutkan dengan Dava untuk praktikum. Kalian bisa play around Ultralytic, eh, implement pakai vibe coding, pakai eh, misalnya pakai Claude atau ChatGPT. Setelah dapat code-nya, kalian bisa lanjutkan code-nya di kursor supaya AI-nya yang code lebih banyak buat kalian, ya. Pakai IDE seperti kursor atau Windsurf. Ya, saya coba show. Oke. So IDE seperti ini dia bisa code langsung ke file. Selama kalian kasih contoh code awal, kalian bisa minta di sebelah kanan improve code-nya supaya lebih baik, ya. Ini hanya contoh aja. Ini kebetulan saya lagi buat satu code. Tapi dengan AI agent yang ada di kursor, itu kalian seperti punya AI coder yang bantu kalian untuk nge-code, ya. Misalnya di sini saya lagi nge-bug fixing, saya bilang continue to do to fix all errors based on the initial plan. Kalau saya bisa kasih plan ke dia, ngomong seperti ngomong ke asisten, dia yang nge-code. Oke? Dia bisa update filenya, dia bisa create folder, dia bisa access, bisa bikin dokumentasi, dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian ketinggalan di AI vibe coding, ya. Jadi minta code awal di ChatGPT atau Claude atau DeepSeek, setelah itu masukin ke kursor, minta dia improve sampai code-nya jauh lebih baik. Dan selama kalian ngerti arsitektur, kalian bisa minta dia implement ini, dan lain sebagainya. Oke, saya close sampai di sini. Silahkan lanjut dengan Dava. Baik, terima kasih Pak. Iya, Oke, teman-teman, kita lanjut ke bagian hands-on. Oke, untuk praktiknya kita mau eh, bikin model klasifikasi gambar dengan menggunakan backbone ResNet 50. Sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke, jadi untuk hands-on praktiknya aku pakai contoh model yang udah jadi, yang udah ada di GitHub. Aku bisa share linknya. Bentar.
Bisa kalian buka. Nah, jadi ini adalah model klasifikasi gambar yang menggunakan backbone Fresnel 50 yang udah di pre-train dari ImageNet. Kemudian kita pakai dataset Cipher 10 yang diambil langsung dari TensorFlow dataset. Kemudian melakukan preprocessing seperti resize gambar, normalisasi, dan juga ada augmentasi. Lalu model dibangun dengan cara mengambil arsitektur ResNet 50 tanpa top layer, kemudian ditambahkan global average pooling dan satu dense layer buat klasifikasi ke 10 kelas. Dan trainingnya memakai optimizer Adam dan bisa dilihat nanti akurasi model selama proses training. Selain itu, juga kita akan belajar gimana caranya tracking eksperimen secara otomatis pakai Comet ML. Jadi semua metrik seperti loss, akurasi, dan grafiknya akan tercatat dan bisa dipantau lewat dashboard Comet. Nah, pertama-tama kita setup importnya dulu. Jadi ini bagian persiapan awal buat semua library yang mau dipakai atau yang dibutuhkan selama membuat atau membangun model ini. Jadi pertama ada ini. Jadi ini eh, OS dipakai buat interaksi dengan sistem file, matplotlib pyplot itu buat plotting hasil visualisasi, time dan datetime itu dipakai buat mengukur durasi training atau kasih timestamp di log dan nama file model. Lalu ada ini, ini tuh yang ini berguna untuk kalau mau nyimpen API key-nya atau konfigurasi penting di file. Lalu ini untuk tracking eksperimennya. Kita pakai Comet ML buat nyimpen dan monitor hasil eksperimen. Seperti akurasi, loss, learning rate, dan lainnya. Secara real time. Nah, yang ini, it- ini apa namanya? Kayak jantungnya atau otaknya. Jadi TensorFlow bikin dan latih model. Sedangkan untuk yang TensorFlow dataset, itu dipakai buat ngambil dataset seperti Cipher 10 tanpa harus download manual. Lalu bagian bawahnya ini adalah bagian dari keras yang dipakai buat bangun arsitektur modelnya. Jadi kalau udah kita lanjut lagi ke bawah ini. Untuk yang bawah ini kita masuk ke bagian load secret. Nah, fungsinya itu untuk nge-load variable yang disimpan di file env. Biasanya ini ya untuk API key-nya atau command ML atau konfigurasi penting lainnya. Nah, selanjutnya di code cell 3 ini kita ambil API key command ML yang tadi udah kita load dari file.env. Oke, di sini kita pakai OS get.env dalam kurung command ML API key. Ini buat ambil nilai API key dari environment variable. Nah, ini untuk outputnya, jadi kita cek panjang karakter dari API key-nya itu sepanjang 25, yang artinya API key-nya udah berhasil ketemu dan berhasil dimuat. Next, ini fungsi version info itu berguna untuk kasih nama library-nya sebagai argumen, terus nanti bakal dicetak.
nama library-nya dan juga versi yang lagi dipakai. Nah, ini contohnya di code cell 5. Jadi pakai fungsi version info itu buat ngecek versi library yang dipakai di notebook ini. Nah, ini ada TensorFlow untuk deep learning-nya, TensorFlow dataset itu buat ambil dataset, terus ada CometML buat tracking eksperimennya. Nah, next. Next. Ini kita mau cek apakah ada GPU yang tersedia di sistem. Nah, untuk outputnya, TensorFlow berhasil deteksi satu GPU yang siap dipakai buat training. Jadi, untuk training model ini, apalagi yang pakai backbone kayak ResNet 50, itu lebih baik atau lebih cepat kalau jalannya di GPU daripada pakai CPU. Itu bakal lama. Next, cell selanjutnya. Jadi, pertama-tama TensorFlow nyari daftar GPU fisik yang tersedia. Kalau ada, kita batasi supaya hanya GPU pertama yang dipakai. Agar biar hemat resource-nya atau biar nggak bentrok kalau ada proses lain yang juga pakai GPU. Nah, ini untuk outputnya jadi ada satu GPU fisik dan dipakai langsung sebagai satu logical GPU. Jadi GPU-nya udah siap dipakai untuk training. Next, ada data. Kita lanjut ke bagian dataset. Nah, di Code 8 ini kita mulai ngelot dataset Cifar 10 langsung dari TensorFlow datasetnya. Nah, ini Cifar 10 itu nama datasetnya yang isinya ada 60.000 gambar, warna ukuran 32 kali 32 pixel yang kebagi ke dalam 10 kelas, kayak pesawat, mobil, kucing, dan lain-lain. Terus ada split train test, kita minta data training dan testingnya langsung sekaligus. Terus ada shuffle files through, itu biar file data diacak urutannya saat di load. Terus ini with info through, itu biar kita dapat info tambahan soal datasetnya yang disimpan di variable metadata. Lalu ada as supervised through, yaitu data akan dikembalikan dalam format tuple, image label, bukan dalam bentuk dictionary. Nah, selanjutnya di code cell 9, ini LandDS train itu ngasih tahu jumlah data di set training, ada 50.000 gambar. Lalu LandDS test ngasih tahu jumlah data di set testing, ada 10.000 gambar. Lalu ada metadata fitur label, itu ngasih tahu jumlah kelas dalam dataset Cifar 10, yaitu ada 10 kelas. Next, di code cell 10 ini kita mau ngecek struktur lengkap dari dataset Cifar 10 lewat metadatanya. Jadi dari hasil outputnya ini, dataset ini punya 3 fitur utama, ada ID, itu sebuah string unik untuk tiap gambar, biasanya buat identifikasi, lalu ada image, gambar berwarna ukuran 32 kali 32 pixel dengan 3 channel, RGB bertipe unit 8. Bertipe unit bertipe UIN T8. Terus ada label itu berupa angka 0 sampai 9 yang menunjukkan kelas gambar. Jadi total ada 10 kelas jadi dihitung dari 0, dari angka 0 sampai 9. Itu ada 10. Nah, kalau udah kita tahu ini semua fiturnya, ini tuh penting untuk kita pahami sebelum masuk ke pre-processing. Karena kita jadi tahu bentuk dan tipe data yang akan diproses di modelnya nanti. Next, di code cell 11.
Ini kita nyimpan informasi penting dari dataset ke dalam variabel supaya lebih mudah dipakainya nanti. Nah, jadi 6 kelas itu buat nyimpan jumlah kelasnya, terus 6 train example, dan 6 test example itu buat nyimpan jumlah data train dan test. Terus ini buat nyetak ukuran datasetnya biar muncul di outputnya. Nah, ini kita punya training datasetnya sebanyak 50.000, tes datasetnya 10.000. Selanjutnya ke use pre-train model, di mana model itu kita nggak perlu lagi melatih modelnya dari nol. Jadi kita cukup pakai model yang udah dilatih sebelumnya, pre-train. Kemudian ditambahkan beberapa layer di atasnya untuk menyesuaikan dengan dataset kita, yaitu CIFAR 10. Nah, untuk Kotlin 12 ini untuk image size itu 32, artinya ukuran gambar input adalah 32 kali 32 pixel sesuai dengan ukuran asli gambar di CIFAR 10. Lalu ada batch size. Ini batch size 128 itu artinya kita akan melatih model dengan memproses 128 gambar sekaligus dalam satu batch-nya. Nah, karena kita pakai pre-train model kayak ResNet 50 dari ImageNet, jangan kita jangan pakai processing yang lama. Kita harus pakai processing yang sesuai dengan model pre-trainnya. Misalnya TF keras application ResNet 50 pre-process input. Jadi intinya itu kita pakai itu buat nyambungin gambar Cipher 10 ke pre-train model sebagai fitur ekstraktor dengan ukuran batch dan gambar yang udah ditampilin sebelumnya. Nah, selanjutnya di code cell 13 ini apa namanya ngebuat pipeline data buat proses trainingnya. Jadi ada dot cache itu agar data disimpan di memori setelah pertama kali dibaca, terus ada shuffle 6 train example, itu data dilacak secara acak, shuffle, biar urutan gambar nggak ngaruh ke hasil belajar modelnya. Lalu ada batch size, data di batch per 128 gambar, yang artinya sisa batch di akhir yang ukurannya kurang dari 128 bakal dibuang, supaya semua batch ukurannya sama. Lalu ada prefetch, ini buat ngebantu TensorFlow nyiapin batch berikutnya, sambil model lagi di training batch saat ini. Lalu ada di code 14 ini kita ngambil contoh dari dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi langkah ini biasanya dilakukan sebelum training buat ngecek apakah data yang masuk ke model udah sesuai formatnya atau belum. Dan ukuran yang dibutuhkan itu pre-train modelnya. Lalu di Kotlin 15 ini kita coba tampilin gambar pertama dari base yang tadi udah diambil. Nah, kalau kita lihat dari outputnya, itu gambarnya seperti seekor anjing kecil yang emang termasuk di dalam kelas Cipher 10 yang kemungkinan labelnya itu dog. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluation pipeline. Di Kotlin 16 ini, eh, jadi intinya itu dataset uji yang udah dioptimasi secara efisien dan siap dipakai untuk mengevaluasi performa modelnya nanti tanpa perlu augmentasi atau shuffle karena data uji itu nggak boleh diacak. Oke, lanjut ke sel code 17. Ini kita mau nampilin grafik hasil trainingnya, yaitu ada akurasi dan loss selama model dilatih.
Oke, lanjut ke ini, ke bagian ResNet 50. Jadi di sini itu udah dimulai untuk manfaatin model pre-train dari TensorFlow-nya. Di Kotlin 18 itu ada TF Keras Application ResNet 50, itu gunanya untuk memuat model ResNet 50 yang udah dilatih sebelumnya di dataset ImageNet. Lalu ada base model trainable sama dengan POS, itu artinya kita ngebekuin semua bobot ResNet 50 selama trainingnya nanti. Jadi model hanya belajar di layer-layer baru yang kita tambahkan di atasnya. Ini tuh bisa mempercepat training dan tetap memanfaatin fitur-fitur canggih yang udah dipelajari ResNet di ImageNet. Lanjut ke data augmentation. Nah, di bagian ini kita mulai nambahin sedikit transformasi pada gambar untuk bantu model belajar lebih baik dari variasi data yang ada. Nah, jadi dari code-nya ini, TF keras sequential itu digunakan untuk ngebuat pipeline augmentasi data yang bisa langsung diterapkan ke batch gambar. Lalu ada random flip horizontal, jadi itu gambar bisa diputar balik ke kiri kanan secara acak. Gunanya itu eh, karena objek dalam gambar bisa muncul di sisi manapun. Lalu ada random rotation 0,2, artinya itu akan memutar gambar secara acak sampai 20% dalam satuan radian. Nah, karena kita pakai pre-train model, augmentasi itunya augmentasinya itu dibuat minimal biar nggak terlalu jauh dari distribusi data ImageNet. Nah, tujuannya itu agar fitur-fitur pre-trainnya itu masih relevan dan tetap bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang penting, yaitu membuat model pertama dengan memanfaatkan backbone ResNet 50 yang udah dilatih sebelumnya. Nah, di Kotlin 19 ini itu ada input sama dengan input shape, image size 3. Nah, ini itu untuk mendefinisikan input gambar, yaitu 32 kali 32 pixel dengan 3 channel warna. Kalau transform, itu input gambar akan diproses dulu lewat pipeline augmentasi, lalu gambar masuk ke sini TF Keras Application ResNet Preprocess Input. Ini ini penting karena apa namanya? ResNet butuh input dengan format tertentu. Misalnya pixelnya harus dinormalisasi dulu dengan cara khusus. Lalu ada global average pooling dua dimensi itu untuk ngeratain output dari ResNet jadi satu vektor fitur. Lalu ada dropout 0,3. Ini untuk regularisasi agar modelnya itu enggak overfitting. Lalu ada dense num classes, itu layer output dengan jumlah neuron sebanyak jumlah kelas. Ada 10 kelas untuk sipar 10. Lalu semuanya itu kita bungkus jadi satu menggunakan model kita bungkus jadi satu model pakai TF keras model ini, model input outputs. Lalu ada fungsi return yang mengembalikan model yang siap dilatih. Next, next untuk ke sel 20. Ini kita bangun model akhirnya dan melihat strukturnya secara detail. Nah, ini bisa kalian lihat.
Tuh, arsitekturnya. Jadi untuk input layer menerima 32 kali 32 kali 3. Ini di output shape-nya. Terus ada beberapa layer TensorFlow. Internal ada stride slice, bias, edge, dan lain-lain. Lalu dilanjutkan ke global average pooling 2D. Terus dropout dan dance-nya untuk klasifikasi ke 10 kelas. Lalu ada total parameter, sisanya ini sisa yang 23, 5, 8, 7, 17, 7, 12 itu adalah parameter dari ResNet 50 yang kita freeze, yang tidak diikutkan untuk dilatih ulang. Next, setup callback dan compile, yaitu kita menyiapkan pengaturan penting sebelum model mulai dilatih. Jadi ada IR 1E min 3 itu artinya kita pakai learning rate sebesar 0,001 untuk awal training. Ini ada reduce L round plateau ada itu tuh callback yang bisa menurunkan learning rate secara otomatis kalau modelnya nge-stuck. Lalu ada ResNet model, V2 compile, ini masuk ke proses kompilasi modelnya untuk optimizer pakai Adam. Lalu loss functionnya ini pakai sparse categorical cross entropy karena labelnya berupa angka bukan one hot dan output modelnya belum pakai softmax. Untuk matrix kita pakai akurasi untuk mantau seberapa akurat model saat training dan validasinya. Nah, di Codesel 22 kita melakukan evaluasi awal model sebelum dilatih. Jadi hanya dengan bobot pre-train dari ResNet dan layer klasifikasi yang belum dioptimasi. Nah, untuk hasil outputnya, model dievaluasi di tes DS dan hasilnya menunjukkan akurasi sekitar 11,9% atau hampir 12%. Lalu lanjut kita ke Comet ML-nya. Jadi di bagian ini itu mulai menghubungkan notebook ke dashboard Comet untuk tracking eksperimen secara real time. Jadi saat ini dijalankan nanti semua metrik training seperti akurasi, loss, learning rate, dan lain-lain bakal dikirim dan ditampilkan secara real time di dashboard Comet. Nah ini harus dulu. Oke, nanti mungkin buka nanti untuk dashboard Cometnya. Nah lanjut kita ke bagian training. Kita mau ngeproses pelatihan modelnya yang udah kita siapkan tadi. Nah, semua progress training nanti akan otomatis terekam masuk ke Comet ML-nya. Nah, ini untuk di Codecell 25 ini kita set epochnya 50 itu kita mau ngelatih model selama 50 kali iterasi dari datasetnya. Terus ada track training time, training start time dan stop time itu dipakai buat ngukur berapa lama total waktu training.
Lalu ada with experiment train, ini blok khusus dari Comet ML. Jadi semua aktivitas training di dalamnya akan otomatis dilacak dan ditampilkan di dashboard Comet. Lalu ada model fit, train DS dipakai buat sebagai data training, lalu ada validation data, tes. Kita mau evaluasi model di data uji setiap epochnya, lalu ada callback yang menurunkan learning rate kalau model stuck, lalu ada verbose sama dengan 0, itu output training tidak ditampilkan di terminal. Nah, lanjut ke Kotlin 28, ini kita hitung dan tampilkan total waktu training yang tadi udah dicatat. Jadi proses trainingnya selesai dalam waktu 4 menit 29 detik. Itu cukup cepat ya, karena hanya melatih bagian atas classifiernya dan tidak melatih ulang ResNet-nya. Lalu di Kotlin 29 ini bikin dictionary params yang berisi tiga hal dari konfigurasi trainingnya. Ada batch size, learning rate, epoch. Lalu di Kotlin 30 ini akan mengirim isi params tadi ke dashboard Comet ML-nya. Next di Kotlin 31 ini untuk mengakhiri eksperimen di Comet ML dengan perintah eksperimen end. Jadi dengan satu baris ini seluruh eksperimen kita jadi terdokumentasi otomatis dan bisa diakses kapan saja lewat URL dashboard Comet ML-nya. Ini yang URL-nya tuh ini. Bisa kalian coba buka. Nah, lanjut kita langsung plot historinya. Jadi ini buat nampilin grafiknya yang menunjukkan performa model selama 50 epoch training dan bisa membantu kita buat eh, apa namanya? Melihat kalau evaluasi di modelnya itu udah belajar dengan baik atau belum. Nah, untuk yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini grafik akurasinya menunjukkan bahwa validation akurasinya itu yang garis hijau sedikit lebih tinggi dari training akurasi yang garis biru. Lalu training akurasinya itu stabil di sekitar 62-63%, untuk validation akurasinya di 64%. Lalu untuk yang sebelah kanan ini training and validation loss. Jadi training loss turun drastis di awal dan kemudian stabil di sekitar 1,15. 1,15 lebih. Hijau, lalu validation loss-nya juga relatif rendah dan stabil, dan tidak ada lonjakan besar, yang artinya model belajar dengan cukup stabil. Nah, ini langkah selanjutnya ini yaitu untuk ningkatin kedalaman jaringan atau menambah kapasitas model, karena sebelumnya model belum menunjukkan tanda-tanda overfitting, yang berarti model mungkin masih terlalu sederhana untuk tugasnya ini. Nah, ini dimodifikasi di code cell 38. Jadi ganti global average pooling 2D dengan flatten. Ini pakai flatten, terus nambahin dense layernya 256 unit dengan aktivasi ReLU supaya nambah kapasitas modelnya, bisa belajar representasi yang lebih kompleks. Lalu dropout-nya 0,7. Terakhir ada dense 6 classes tetap jadi layer output untuk klasifikasi ke 10 kelasnya.
Lalu di Kosa 39 ini kita buat dan nampilin arsitektur model baru yang lebih mendalam, yaitu ResNet model V4 dengan memanggil fungsi getPretrain model. Nah, untuk outputnya bisa dilihat, ini untuk arsitektur modelnya. Jadi untuk perbedaan dari model sebelumnya itu kita pakai flatten dan layer dense tambahan dengan 256 neuron yang membuat jumlah parameter trainable-nya naik cukup banyak dari 20.000 menjadi 527.000. Dan ini bisa kita harapkan itu model bisa memiliki kemampuan belajar lebih banyak dan bisa menangkap pola yang sebelumnya mungkin kelewat karena arsitektur yang sebelumnya mungkin terlalu sederhana. Kayak gitu. Selanjutnya di Kodsel 40 ini mulai eksperimen baru di Comet ML khusus untuk model ResNet model V4 yang arsitekturnya tadi lebih mendalam. Nah, nanti Comet kasih link eksperimen yang baru. Jadi semua aktivitas setelah training, evaluasi, dan logging parameter akan otomatis tercatat ke eksperimen tersebut. Jadi kita bisa bandingin hasil dari model yang sebelumnya dengan model yang barunya ini. Kayak gitu. Lalu di Kodsel 41 kita melakukan proses kompilasi model ResNet model V4. Oke, jadi learning rate awalnya ditetapkan 0,001 standar untuk Adam, lalu ada reduce Elrond PTU itu callback untuk nurunin learning rate-nya secara otomatis kalau validation loss tidak membaik selama 5 epoch. Jadi jadi dengan penurunan 80% faktor sama dengan 0,2 dan minimal learning rate-nya tetap 0,001. Lalu ada compile optimizer-nya Adam, lalu loss-nya pakai sparse categorical cross entropy, lalu matriksnya sama masih pakai akurasi untuk mengukur kinerja klasifikasinya. Next, di Kotlin ke-42 ini kita mulai trainingnya untuk model ResNet model V4 selama 50 epoch. Nah, setelah training selesai, waktu selesai disimpan di stop time yang bisa kita pakai nanti buat hitung total durasinya. Mirip sama kayak langkah sebelumnya, jadi bisa dibandingkan hasilnya apakah memang lebih baik. Nah, lanjut di Kotlin 43 ini, dari hasil outputnya, ini proses pelatihan model ResNet model V4 berjalan selama 4 menit 32 detik. Oke, lanjut ke 044. Ini kita melakukan penutupan eksperimen dan mencatat akhir parameter ke Comet ML-nya. Jadi bisa dilihat dari hasilnya ini outputnya akurasi tertinggi di validation set sekitar 68,5%. Lalu training akurasinya naik ke 74%, lalu loss validation-nya bisa dilihat di sini ya. Loss validation lebih rendah di sekitar 0,94 sampai 1,14 ini.
Lalu jumlah parameter trainable-nya 24 juta karena tadi nambahin dense dengan 256 neuron di atas flatten. Nah, lalu lanjut kita tampilin lagi grafiknya, visualisasi gambar grafiknya. Jadi dari gambar yang kiri, training akurasinya, yang warna biru terus naik sampai sekitar 75%. Lalu validation akurasinya yang garis hijau eh, naik cukup pesat di awal, lalu stagnan dan sedikit turun setelah sekitar epoch ke-20. Titik tertingginya ada di 68,5%. Lalu untuk yang sebelah kanan, training loss terus menurun secara stabil, yang artinya model semakin yakin terhadap prediksinya di data training. Untuk validation loss-nya, yang warna hijau, awalnya itu turun, tapi kemudian naik secara perlahan setelah epoch ke-20-an. Eh, Bisa jadi ini tanda overfitting karena model terlalu menyesuaikan dengan data training dan performa terhadap data baru justru mulai memburuk kayak gitu. Lalu ini untuk hasil evaluasi akhir dari model ResNet model V4 di data uji. Jadi untuk loss-nya 1,09%, untuk akurasinya 67,8%. Jadi itu untuk hasilnya, hasil evaluasi akhirnya. Nah, untuk di langkah selanjutnya ini mungkin bisa kalian lakukan ini untuk improve hasil akurasi modelnya. Yang pertama mungkin bisa buat model yang overfit dulu, misalnya hilangin dropout, tambahin layer lebih banyak, atau latih lebih lama. Lalu regularisasi, kalau model udah overfit baru kita masukin regularisasi seperti tambahin dropout lagi, pakai L2 regularizer, early stopping, dan augmentasi gambar. Lalu yang ketiga, uji kapasitas model. Keempat, tambahkan augmentasi gambar. Lalu pakai auto ML atau hyperparameter tuning. Lalu yang terakhir, bisa bangun model dari nol. Dan seperti itu untuk hands-on praktikum di pertemuan kelas hari ini. Apakah ada tambahan dari Bang Farel sebelum kelasnya selesai? 12 menit lagi.
atau ada pertanyaan dari teman-teman atau mau ada yang mau sharing mengenai tugas atau hal yang lain di luar kelas terkait apa namanya TA kalian Kakak, capstone project. mau nanya Kak, Ya boleh. ini cuma saya aja atau waktu saya lihat tugas untuk week 8 dan sama seterusnya ini belum diupdate ya? Oh iya belum untuk Belum ya? tugasnya. Mungkin nanti kalau udah Apa? apa tugas week berapa tadi week 8 sampai seterusnya belum ada Ya, updatean Coba katanya. baca. Bentar. Gue kayaknya kemarin udah ngasih tahu Yang eh reproduce ini ya buku bukan? tugas 8 sampai week 16 yang itu aja sih. Atau kalau mau nambah, bentar gue tambahin dah. Bebas. nah, kira masih ada lagi selain yang itu, Oh, yang perbaikan itu. Nah, itu yang reproduce aja dah biar gampang. Baca tutorialnya itu ya tugas minggu sampai 16. Terus submission komponen itu kalian bikin repo baru di GitHub. Terus kasih judul aja sama judul bukunya. Terus itu reproduce setiap chapternya di notebook. Terus jelasin teoretikalnya juga. Cicil dah sebelum masuk ke UAS nanti kalian bingung waktu banyak tugas atau apa gitu. Nah itu contoh reponya kayak gitu sih. Belum kelar, baru 3 chapter. Nah di folder chapter itu gue kasih figur-figur jadi dari bukunya. Setiap gambar gue masukin terus cek aja notebooknya di folder utama dah. IPNB tuh. Terus buat readme-nya yang bagus jadi itu bisa jadi portofolio kalian waktu daftar intern atau full time job. Code-nya dikit di chapter one. Ya, cuman gitu-gitu tuh. Gampang kan? Code-nya ada di buku semua itu tinggal nyalin aja. Bagusnya ketik manual sih daripada kopas-kopas gitu.
Nah itu ya biasa machine learning pakai naive Bayes di dataset sequential, bedain email spam atau enggak gitu. Kelasnya sepi bang, 13 Ya, orang doang. 11 orang. Tadi Iya 17. 11 orang 17 malahan. sama Bapak Liv. Atau Apa dah di ya, tas. ya mungkin kalau yang nggak ikut kelas nggak tahu eh, ya soal info tugas. Iya. Nah, Jadi, jadi pada bingung ini apa set tugasnya di ini yang mana lagi yang harus dikerjain. itu sebenarnya di spreadsheet sudah jelas sih udah. Iya, harusnya. Kayak baca doang. Ini buat yang ini juga apa? Yang deep learning juga. Iya, kelas MLDL. Iya, deep learning kayaknya disamain aja sih soalnya week-week akhir butuh compute GPU yang tinggi jadi Mm-mm. pada problem nanti kelarin itu bukunya. Tuh machine learning, deep learning semua ada. Cuman chapternya banyak jadi harus dari sekarang. Mm-mm.